Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan dan agar diberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, para siswa, para guru, dan para mahasiswa yang mencintai karya sastra, khususnya dari bidang puisi. Pada kali ini, perbincangan kita berkaitan dengan apresiasi puisi. Sebagaimana kita ketahui, apresiasi puisi itu dimaknai dengan cara menilai karya sastra. Mengapresiasi itu sama dengan menilai. Menilai yang paling rendah itu adalah menilai dengan cara menikmati. Tentu efek dari menikmati persoalannya adalah masalah suka dan tidak suka, berterima atau tidak berterima. Dan kemudian jika kita menyukai, apresiasi akan berlanjut dengan kita mereproduksi, menirukan. Lalu kita mengkritisi apa kelebihan dan apa kekurangan dari sebuah karya puisi. Dan akhirnya kita berrekreasi. Kita mencoba menciptakan, kalau mampu, lebih bagus dari apa yang kita nikmati. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa karya puisi itu diciptakan dengan unsur yang dibangun dari dalam dan dari luar. Dari yang ada kasat matanya, yang secara kasat mata bisa dilihat, atau yang tidak bisa dilihat. Dalam teori dikatakan ada unsur intrinsiknya, unsur dari dalam, dan unsur ekstrinsiknya, unsur dari luar. Bahkan ada juga teori yang mengatakan unsur fisiknya dan unsur batinnya. Tinggal saja dari teori mana kita mau memandang karya sastra puisi itu. Saudara-saudara sekalian, persoalan masalah kekuatan atau ketertarikan orang terhadap karya puisi, salah satu unsur selain tanpa mengabaikan unsur lain adalah unsur metafornya atau gaya bahasanya. Dan unsur metafor ini dibantu dengan unsur diksi, pemilihan kata yang dirangkai dalam bentuk frase atau dalam bentuk kalimat, dapat mengungkai perasaan atau mempengaruhi perasaan kita, yaitu berkaitan dengan emosi yang kita miliki. Ketika kita membaca karya sastra, dari gaya bahasanya atau metafornya, kita terbuai seolah-olah karya puisi itu bahagian dari jiwa kita. Saudara-saudara sekalian, persoalan perasaan, persoalan emosi bisa jadi suasana emosi, ekspresi yang mencerminkan romantis dan naturalis, bahkan ekspresif. Artinya tidak semua bentuk perasaan itu statis sifatnya, tapi disesuaikan dengan suasana. Oleh karena itu, dalam sebuah puisi, penyair berperan penting memilih atau membangun gaya bahasa atau metafor dengan suasana yang ingin diciptakannya, dengan perasaan yang ingin disampaikannya. Kita bisa melihat misalnya bagaimana Sapardi Djoko Damono mengungkapkan perasaannya ketika ia mengatakan perasaannya mencintai seseorang. Katakanlah dalam hal ini yang maksudnya itu adalah istrinya. Tapi karena ia tidak menyebut istriku sebagai bentuk tambahan dari gaya bahasa, bahasa atau gaya bahasa yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono itu
sepertinya milik kita juga. Aku mencintaimu dengan sederhana. Nah, ini satu contoh kata sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Lalu sebagai apa? Apa contohnya? Nah, dia menggunakan metafor. Seperti yang dikatakan oleh Suparjidoko Damendung, seperti yang dikatakan oleh Suparjidoko Damono, yaitu seperti mendung yang tidak sempat mengatakannya kepada hujan. Nah, seperti kayu yang tidak sempat mengatakan kepada api. Begitu diksi yang dikatakan oleh Suparjidoko Damono. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana metafor yang dibangun oleh Khairil Anwar. Tuhan kita begitu dekat. Nah, dia menggunakan gaya dekatnya itu seperti tidak dipisahkan. Seperti kain dengan kapas. Seperti api dengan panas. Nah, ini kepiawaian sastrawan membangun diksi. Karena diksi itu salah satu bentuk kekuatan karya puisi. Sebuah karya puisi yang mempunyai diksi yang mumpuni dan diksi mampu membangun metafor, itu yang dapat mempesona orang dalam menikmati karya puisi. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat kepiawaian para sastrawan dalam mengungkapkan rasa. Misalnya, rasa jatuh cinta pada orang lain, rasa kesepian, rasa kesukaan, dan perasaan-perasaan yang menjadi bahagian dari orang meluahkannya pada puisi. Nah, dari sini kita bisa membandingkan satu sastrawan dengan sastrawan yang lain tentang kemampuan mereka membangun metafor dan memilih diksi yang tepat. Saudara-saudara sekalian, pada hakikatnya sebuah karya sastra itu, khususnya puisi, tidak terlepas dari kekuatannya pada diksi, kekuatannya pada metafor. Banyak sekali bentuk-bentuk metafor yang dapat kita temui dalam ilmu bahasa, dalam gaya bahasa. Misalnya hiperbola, sarkasme, anomatop, dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk gaya bahasa seperti ini tentu menjadi menarik kalau dipilih oleh sastrawan dalam mewakili atau mengungkapkan rasa yang ingin disampaikannya dalam puisi. Nah, oleh karena itu kita bisa mengapresiasi gaya bahasa yang ada pada puisi. Nah, jangan-jangan memang kekuatannya sebuah puisi itu pada gaya bahasa, bukan pada rima, bukan pada pola baris. Adapun kegunaan gaya bahasa atau metafor itu tidak terlepas dari bagaimana sastrawan mengemas amanat atau pesan yang ingin disampaikannya. Oleh karena itu, ada teori yang mengatakan kalau kita ingin memahami atau membuka rahasia puisi atau pesan pada puisi, terlebih dahulu kita harus menjajakinya apa makna di balik dari metafor itu. Nah, dengan demikian rahasia puisi atau pesan yang disampaikan oleh puisi akan tahu kita. Dan bahkan metafor itu membuktikan kedalaman rasa
bagaimana sensitivitasnya seorang penyair dalam melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Misalnya rasa kerinduan. Nah, dari pemilihan diksi dan pembangunan metafor, kita tahu bagaimana perasaan sastrawan dalam mengemas atau mengungkapkan rasa kerinduannya pada sesuatu. Saudara-saudara sekalian, saya beri contoh pada karya Amir Hamzah. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Atau dia katakan, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dia kelabakan mencari perbandingan suasana ketika ia merasa dekat dengan Tuhan. Ini satu contoh bentuk gaya bahasa yang sederhana, nah tetapi penuh dengan rasa, penuh dengan romantika perasaan itu. Begitu juga kalau seandainya kita melihat karya sastra yang begitu kuat metafornya. Jika begitu kuat metafornya, dominan sekali metafornya, dan karya sastra itu sulit diapresiasi, sulit untuk membuka rahasia. Kita bisa beri contoh puisi Khairil Anwar, puisi putih. Nah, ini bentuk gambaran yang dikatakan oleh Khairil Anwar yang begitu kentalnya tentang metafor pemandangan terhadap seorang perempuan. Dan ini bentuk karya yang sangat romantis pada saat Khairil Anwar putih. Nah, perlu dicermati, perlu ditelaah lagi, perlu diinterpretasi lagi lebih jauh, perlu didiskusikan lagi ungkapan yang dikatakan oleh Khairil Anwar dalam puisi putihnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kegunaan metafor itu seperti kita ketahui bahwa dia bagian dari unsur intrinsik kekuatan dari sebuah puisi, dan metafor itu dibangun dengan diksi. Artinya diksi dipilih adalah diksi yang mampu membangun metafor, dan dengan metafor itu pula sastrawan berarti dengan metafor orang berusaha mengungkapkan perasaan yang tidak transparan. Artinya ia bisa menyampaikan perasaan pikirannya dengan diselimuti oleh metafor atau gaya bahasa. Bahkan metafor berfungsi menghaluskan perasaan orang atau komunikasi terhadap apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Sehingga ketika dibacakan, ketika dinikmati, ia tidak terasa menusuk kepada perasaan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mengapresiasi gaya bahasa dan diksi sebagai bagian dari unsur intrinsik itu perlu dalam mengapresiasi karya sastra. Dan kita dapat memilah dan memilih karya sastra sesuai dengan perasaan kita. Bahwa kita tahu dalam karya sastra itu ada aliran-alirannya, termasuk pada puisi. Ada yang bentuknya ekspresi, ada bentuknya romantis, ada bentuknya naturalis, ada bentuk puisi yang naratif dan sebagainya. Nah, ini dapat membantu kita. Nah, tentu gaya bahasa salah satu cerminan aliran yang dipakai oleh para sastrawan pada karyanya. Nah, dengan menggunakan gaya bahasa yang romantis misalnya, bahwa kita tahu bahwa gaya
susastra yang digunakan itu adalah alirannya romantis, atau yang terbuka, yang kekuatan metafor atau gaya bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipahami, maka ini cenderung pada orang-orang yang ekspresif. Kenapa dikatakan demikian? Karena membangun metafor, membangun atau melakukan pemilihan kata atau diksi itu perlu waktu. Nah, orang-orang yang lama merenung itu adalah orang-orang yang menahan ekspresinya. Biasanya adalah orang-orang yang mengendam atau mengolah dulu atau memikirkan dulu apa yang disampaikannya. Tetapi kalau orang-orang yang ekspresif, apa yang diingat, apa yang dia rasa, dia sampaikan sedemikian rupa tanpa banyak melakukan proses pemilihan kata. Sehingga pada karya puisi ekspresif, diksinya terasa bagi kita terlalu terbuka. Itulah teman-teman sekalian, para pecinta karya sastra, dan mari kita coba memahami, mengamati karya sastra khususnya dalam bidang gaya bahasa dan diksi. Banyak sekali gaya bahasa. Nah, tentu pertama sekali yang kita lakukan adalah mengidentifikasi gaya bahasa apa yang digunakannya dalam teks. Bisa jadi dalam sebuah teks itu dia menggunakan beberapa gaya bahasa. Lalu kita kaitkan dengan pesan yang disampaikannya. Apakah gaya bahasanya itu harmonis atau barangkali ada alternatif dari kemungkinan pertimbangan Anda sekalian dalam mengapresiasi. Misalnya gaya bahasa itu tidak terlalu tepat digunakan oleh para sastrawan, terlalu dipaksakannya atau terlalu berlebih-lebihan. Nah, di sini kita bisa mengkritisi puisi dalam artian pada aspek gaya bahasa atau metafor dan diksi. Demikianlah, semoga Anda dapat memahami pembahasan kita tentang peranan gaya bahasa atau metafor dan diksi dalam perkembangan perpuisian Indonesia atau dalam satu karya. Dan semoga dengan penjelasan ini Anda dapat melakukannya atau mencermatinya. Pandangan Anda mulai menuju kepada metafor atau gaya bahasa dan diksi pada sebuah puisi yang ditulis oleh penyair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.